Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Selamat malam teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmatnya, telah melimpahkan maunahnya, sehingga kita bisa menjalankan atau melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, yaitu kajian yang berjudul Teologi Islam, Teologi Feminisme. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang haribaan kita, sang reformis Islam, pejuang Islam sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW alladzi arsyadana minadz-dzulumati ilan nur. Teman-teman, tema kajian pada malam hari ini yaitu teologi feminisme, yang mana teologi feminisme ini tentunya sangat menarik untuk dibahas. Karena di samping ada teologinya, juga ada feminismenya, yang mana feminisme ini berkaitan juga tentang teologi. Bukan hanya feminisme tentang kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan, namun di situ mengandung unsur apa feminisme itu? Sejarahnya dari mana? Apakah ada hubungannya dengan teologi? Tentunya kita harus mengetahui tentang hal itu agar tidak salah paham terkait dengan kajian feminis. Jangan sampai kita tentunya selaku orang Islam beranggapan bahwasanya Islam itu salah satu faktor merendahkan. Islam itu merendahkan perempuan. Tidak boleh seperti itu. Makanya kita bahas dari teologinya dulu sebelum pembahasan yang lain, yaitu tentang teologi feminisme. Maka dari itu, marilah kita langsung mulai saja kajian teologi feminisme ini, yang mana pemateri pertama yaitu Mbak Ita Nurfadilah, dan yang kedua Alvina Masyuriyah, ketiga Mbak Eka Anandasari, dan yang terakhir itu Syekhinal Karim, beliau Alfan Hidayatullah. Langsung saja kiranya Mbak Ita untuk mempresentasikan materinya. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian feminisme. Feminisme merupakan gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan tumbuh secara akademis maupun sebagai bentuk upaya-upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri penindasan yang dialami. Menurut Rizana Kasima Brok, teori-teori feminisme mempersembahkan analisis kritis terhadap realitas penilaian kedudukan kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki. Feminisme sebagai alat analisis maupun gerakan ini selalu bersifat historis dan kontekstual. Artinya, muncul sebagai jawaban atas masalah-masalah perempuan yang aktual dan kontekstual. Karena itu, lokalitas sangat menjadi pertimbangan sebab perempuan tidak bisa dilihat sebagai satu atau monolitik. Pada dasarnya, feminisme mempermasalahkan ketidakadilan yang dialami perempuan karena didiskriminasikan atau dibedakan disebabkan jenis kelaminnya selama berabad-abad, baik oleh karena struktur patriarki, sehingga teologi feminis merupakan usaha untuk mengembalikan perempuan kepada sejarah dan sejarah kepada perempuan. Sementara sebagian teks perjanjian baru mendiamkan perempuan, teologi feminis berusaha menemukan suara perempuan di dalam teks-teks yang ditulis oleh perempuan
dan membaca sebagai teks tentang perempuan yang ditulis oleh laki-laki. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam teologi feminisme. Ada 6 aliran, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme postmodern, black feminisme, dan yang terakhir feminisme Islam. Yang pertama yaitu feminisme liberal. Feminisme liberal ini memiliki anggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu. Bagi kaum feminisme liberal, tujuan tersebut tercapai melalui dua cara. Cara pertama yaitu dengan melakukan pendekatan psikologis melalui diskusi yang membicarakan pengalaman perempuan yang dikuasai laki-laki. Sementara cara yang kedua yaitu dengan menuntut pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum menjadi peraturan baru yang memberlakukan perempuan setara dengan laki-laki. Lalu ada feminisme radikal. Feminisme radikal ini lebih fokus serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan juga sistem patriarki. Feminisme radikal cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Selanjutnya, feminisme marxis. Aliran ini menghilangkan struktur kelas di dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin, dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran dalam dua jenis kelamin itu sesungguhnya disebabkan oleh faktor budaya alam. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas. Lalu ada feminisme sosialis. Feminisme sosialis ini adalah sebuah paham yang memiliki pendapat bahwa tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan, tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme. Feminisme sosialis ini berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan, lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender. Kebebasan menurut aliran ini adalah adanya pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, dan sebenarnya perempuan tidak menginginkan hak untuk menjadi sama dengan laki-laki, karena yang diinginkan sebenarnya adalah hak untuk bebas mengonstruksi diri sendiri seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Artinya tidak ada kelompok yang menentukan identitas bagi yang lain atau perempuan tidak didefinisikan oleh laki-laki, melainkan oleh dirinya sendiri. Subjektivitas dan identitas adalah cair, dan karena itu perempuan kemudian berhak untuk mempertanyakan dan mengonstruksi identitasnya sebagai manusia yang bebas. Selanjutnya, Black Feminism. Aliran ini merujuk kepada teori perjuangan kulit hitam yang berkembang dalam suatu tradisi aktivisme kalangan kiri yang mengadopsi
feminisme sosialis. Bagi perempuan kulit hitam yang merupakan minoritas di negara barat seperti Inggris dan Amerika, teori arus utama tidak memberi ruang bahasan yang cukup tentang diskriminasi rasial. Sehubungan dengan itu, mereka mengembangkan feminisme kulit hitam untuk menolong perempuan yang menghadapi dua permasalahan krusial sekaligus, yaitu rasisme dan seksisme. Selanjutnya, feminisme Islam. Muslim feminis adalah orang Islam yang memiliki perhatian dan kepedulian dalam memahami dan menjelaskan kedudukan laki-laki atau perempuan untuk memberdayakan keduanya. Dengan kajian-kajian yang dilakukannya, mereka berusaha membongkar ketidakadilan gender. Mereka berupaya mengungkapkan sumber ketidakadilan baik berupa pemahaman dan interpretasi yang kurang tepat terhadap teks-teks ajaran agama maupun budaya masyarakat yang sangat bias. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Syekhinal Karim Alfan Hidayatullah tentang feminisme dalam Islam. Siapa yang bisa menghubungi pemateri yang terakhir kita? Silakan dihubungi. Minta tolong, Rek. Baik, mungkin kita sambil menunggu dulu. Saya sambil melanjutkan. Oh, siap, Mas. Lanjut. Teologi Islam di era kontemporer memiliki fokus yang berbeda dengan teologi di zaman masa klasik. Perbedaan itu dapat dilihat melalui karya-karya pemikiran tokoh Muslim yang menuliskan isu-isu teologis dalam karya-karyanya. Dengan kata lain, teologi dituntut untuk memberikan solusi atas problematika umat manusia di atas muka bumi ini. Tauhid harus memiliki dampak pada kehidupan manusia itu sendiri, karena membahas teologi bukan saja diskursus wacana, tetapi dia berhubungan dengan sisi primordial manusia sendiri, atau jiwa itu sendiri. Selain itu, banyak ajaran Islam yang mengoreksi aturan-aturan di masa Arab Jahiliyah, seperti mengembalikan kemuliaan perempuan seperti mengembalikan kemuliaan perempuan dengan tidak menyamakannya dengan barang dan budak. Kemudian memberikan warisan bukan diwarisi, memiliki hak sebagai saksi dan diperbolehkan untuk menggugat cerai suami. Berdasarkan keterangan di atas, jauh sebelum adanya gerakan feminisme Islam, Islam sudah memperjuangkan harkat dan martabat hak perempuan. Geser. Geser.
Ini masuk ke problem kesetaraan gender dalam Islam. Peranan Islam yang ikut serta mengkaji tentang feminis tidak serta-merta menghasilkan satu masyarakat ideal yang selalu mengindahkan kesetaraan gender. Harus dipahami sejak awal yang dimaksud gender adalah peran sosial masyarakat laki-laki maupun perempuan, bukan mengacu pada jenis kelamin seks. Problem pertama ini adalah problem pemahaman yang dihasilkan dari satu konstruksi budaya tertentu. Kemudian konstruksi pemahaman atas teks. Teks agama, khususnya Al-Quran yang menjadi dalil nasliyah dalam teologi perlu dipahami dengan cara yang tidak tekstualis. Konstruksi pemahaman harus dibangun dari dimensi ontologi, epistemologis, dan aksiologis. Untuk mengetahui tentang pandangan Islam terkait perempuan, maka diperlukan mengetahui bagaimana perempuan sebagai satu entitas yang sama dengan laki-laki sebagai manusia. Dengan kata lain, kita perlu tahu manusia dalam perspektif Al-Quran, sehingga kita akan memperoleh pengetahuan apakah secara ontologis hakikat manusia itu berhubungan dengan jenis kelamin tertentu atau tidak. Terus yang dari kami kelompok ditutup menjikaro kelompok. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri kita yang materinya sangat bagus sekali dan memberikan wawasan yang baru kepada kita, yang mana kalau kesimpulannya seperti ini ya. Saya mungkin memberikan kesimpulan, teologi feminisme itu terlahir dari tindakan atau terlahir dari budaya patriarki. Dengan adanya budaya patriarki sehingga menghasilkan gerakan feminisme, yang mana yang pertama kali feminisme itu berasal atau lahir, gerakan feminisme itu di Amerika Utara kalau nggak salah ya. Yang mana di Amerika Utara itu menganggap kasus yang ada di Amerika Utara itu sehingga menimbulkan gerakan feminisme itu menganggap bahwasanya Tuhan itu dianggap laki-laki. Pihak gereja itu menganggap Tuhan itu sebagai laki-laki. Sehingga dari situlah timbul adanya budaya patriarki. Dari budaya patriarki itu muncul dari gerakan-gerakan perempuan ingin memperjuangkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan, juga sebagai manusia gitu. Terus kalau dalam Islam sendiri, feminisme itu ya sangat berhubungan dengan Islam, karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang adil gitu. Mungkin dalam keadilan sosial dalam Islam itu kalau di ranah keilmuannya masuk pada hukum, masuk pada ranah fikihnya, yang mana laki-laki harus begini dan perempuan harus begini. Jika dikaitkan dengan teologinya, maka tidak sama sekali. Dalam Al-Quran pun yang doktrin pertama, yang merupakan doktrin pertama orang Islam, itu sangat mendukung bahwasanya kesetaraan gender itu harus. Kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya tentang kemarin itu kan sempat ada pertanyaan yang mana Qul huwallahu ahad itu ayat pertama dari surat Al-Ikhlas, huwa yang jadi permasalahan itu huwa itu laki-laki, berarti Tuhan itu laki-laki dalam Islam. Tentu saja tidak seperti itu konsepnya. Itu hanya
Nah, mungkin jawabannya seperti ini. Itu hanya kosakata dan juga itu ada ilmunya sendiri. Itu tentang ilmu tafsir dan tentang ilmu alat. Yang mana alat itu untuk mengkaji tentang teks-teks dari Al-Quran atau dari kitab-kitab yang lain. Contoh seperti nahwu dengan sorob. Contoh seperti ini. Jika isimnya rofa, maka isim yang mengikutinya juga rofa. Seperti itulah. Jadi sebelum huwa itu ada sesuatu, makanya ditaruh huwa. Maka jika isimnya bersifat mudzakkar, maka isim atau fiil yang mengikuti kata sebelumnya itu harus mudzakkar juga, sama seperti huwa. Ya semisal sebelum kata huwa itu muannas, ya mungkin bisa jadi muannas seperti itu. Itu hanya kosakata, bukan berarti dalam Islam itu Tuhan laki-laki karena adanya qul huwallahu ahad yang mana huwa itu makna laki-laki, bukan seperti itu. Jadi kita harus mengetahui konteks dan teksnya, bukan hanya teksnya. Yang mana bukan hanya teksnya itu yang bersifat tekstual kita telan mentah-mentah. Kita harus mengkaji konteks tersebut dengan kontekstualnya, bagaimana yang sebenarnya terjadi. Mungkin hanya itu kesimpulan atau tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kehilafan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wahiron wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana selesainya? Langsung selesai tak?